biasanya Kijang kalau kita lihat bodi itu dilihat dari sini Mas, ini. Nih. Dilihat dari yang namanya bagian atas, bagian talang air Mas. Kamu syuting dari sini Mas. Nah, ini kelihatan nggak? Nih sini ya, talang airnya masih original, belum pernah dempulan. Masih original karena di sini ada tulisannya Toyota. Ini masih asli ya, tapi ada retak di sini. Terus berikutnya lagi, ini lampunya juga masih original Kaito dan masih bening banget. Reflektornya juga masih jelas banget. Bempernya masih teng-teng juga dan masih bening. Ini ya, Kaito. Nah, ini ya. Ini mesinnya 1800 cc. Kemudian dia masih pakai karburator karena dia masih kotak seperti ini. Ini tenaganya kalau yang karburator itu 80 HP di 4600 rpm. Terus kemudian torsinya 135 Nm di 2800 rpm. Kalau saya suruh milih antara yang 1800 sama 1500, saya lebih milih ini. Kenapa saya milih ini? Karena kalau pas jalan cruising atau jalan di tol, jalan yang halus, sekarang kan banyak jalan halus ya, itu gigi 5-nya ini RPM 3000 itu udah 90 km per jaman lebih dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita sore-sore mau mereview dagangan, tapi ini mobilnya semua itu titipan. Jadi bukan asli stok saya, karena kalau stok saya otomatis mobil yang sudah saya perbaiki. Biasanya seperti itu yang kemarin-kemarin, tapi harganya pasti lebih tinggi dibandingkan pasaran. Nah kali ini ada 3 mobil yang akan kita review satu persatu, dan nanti terakhir mobil yang agak istimewa dan spesial di akhirnya kita lanjut tes jalan. Pertama titipannya masih sama, yang harga 80-an juta. Ini Avanza 2008, tipenya G, kondisi cat mulus, tapi udah nggak original catnya. Jadi walaupun mulus nggak original. Terus kemudian ya ada PR-PR kecil-kecil dikit-dikit yang perlu dilakukan peremajaan. Jadi memang yang namanya barang bekas, teman-teman pasti perlu servis. Kalau nggak ada yang perlu servis, otomatis harganya akan tinggi. Nanti ngeluh lagi kok harganya tinggi banget gitu kan. Kira dikasih murah, ada PR-nya nggak mau. Ya kalau semuanya pengen murah terus tanpa PR, mungkin buat DP gitu. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Kalau ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Jadi kalau pengen teman-teman melihat pembahasan ini secara detail itu ada di video-video sebelum ini. Nanti tinggal WA ke saya, pengen ngerti yang Avanza G 2008 ini seperti apa kondisinya, nanti tak kasih linknya. Terus berikutnya lagi kita lanjut ke unit yang kedua. Nggak banyak sih titipannya, cuma ada 3 unit titipan. Nanti teman-teman kalau mau tahu harganya langsung tak kasih nomor teleponnya sini nih. Untuk mobil yang ini sebuah Mazda VX. Jadi ini adalah R3 tapi yang dibeli oleh Mazda kemudian dikeluarkan pakai merek Mazda VX. Jadi koyoseninya sama Avanza gitulah. Jadi kalau Avanza itu produknya Daihatsu, tapi di rebranding ulang produknya jadi Toyota Avanza. Akhirnya malah aku keras kayak gitu. Nah ini kebalikannya, produknya Suzuki tapi di rebranding ulang sama Mazda. Ini 2013. Nah, tipenya Metro itu jadi di tombol setirnya sudah ada tombolnya. Setirnya sudah ada tombolnya untuk volume, kemudian pengaturan head unit lah gitu. Terus kemudian sudah ABS, dan yang paling spesial ini peleknya lur. Mercy ini peleknya nih. Nih peleknya Mercy ya. Bannya ini LM 2022. Jadi ada 3 ban itu yang LM, pakainya Dunlop Sport LM 705. Ini ban yang dulu saya pakai juga. Merek ini tuh lumayan senyap, lumayan enak di tol, dan ini lumayan harganya juga. Beda tipis sama Bigesun Turanza. Ini ringnya sudah ganti ring 16 195 55 ring 16 ya. Ini peleknya Mercy, ini mahal peleknya. Lanjut lagi kita review dikit masalah Mazdanya. Jadi ini Mazda dulu setahun yang lalu belinya dari saya, kemudian dipakai selama setahun. Terus dirawatnya juga di tempat saya. Jadi ini ada beberapa PR-nya. Tapi kalau secara bodi ya baret-baret seperti ini ya teman-teman ya. Sini kalian nanti teman-teman kalau pengen R3 rasa Mazda atau Mazda rasa R3 ya, ini ada baret sini dikit-dikit ya. Di pojoknya sini baret-baret dikit gitu ya. Ini VX1 ya, VX1 Metro. Platnya AB. Pajaknya sebentar lagi ya. Nanti tinggal nego-nego aja dikit ya. Ini tongkrongannya keren. Black warnanya hitam 2013. AC-nya sudah double. Oh, sebentar masih ngunci kuncinya di dalam tadi.
Oke, kalau ini yang sekarang yang ada di depan kita itu kan ini jadinya keluarannya Mazda, walaupun ini sebenarnya R3 ya. Terus di sini ada stop lampnya, di sini ada spoiler belakang, wiper belakang, ada lambangnya Mazda. Mahal lur lambang Mazda itu, Mazda VX1. Oke, kalau semua spare part, kemudian bagian-bagian bodi, bagian-bagian mesin, suspensi 100% ini sama dengan Suzuki R3. Bedanya cuma lambangnya tok. Gitu. Ini ya. Sini. Kalau semua strukturnya ya sama, kayak jok-joknya ini sama. Tapi dari cover, nanti kalau covernya jelek tinggal diambil aja, ini masih bersih ya. Aslinya masih ada nih aslinya. Jadi ini masih di cover. Terus kalau covernya nggak mau karena udah jelek, tinggal ditarik aja covernya. Jadi standar asli. AC-nya double blower ya. Tuh. Ini AC-nya double blower nih. Enak duduk sini ya, ini longgar nih, lega. Ini AC-nya double blower nih, sama seperti R3 karena ini memang ya kembarannya R3 gitu. Sama seperti Xenia Avanza. Semua spare part, semua komponen sama kecuali emblemnya dan tulisan Mazdanya itu beda. Satunya Suzuki tulisannya, ini lambangnya Mazda gitu. Ini karpetnya juga karpet asli VX1, masih ada tulisannya ya, Lur. Nah, ini sama. Semua komponen yang ada di sini sama juga. Ini dual airbag ya. Ini buat naruh minuman di sini, buat di AC biar dingin. Ada airbagnya satu, kemudian setir ada lagi. Terus ada tombol-tombolnya, ada head unitnya, lampu sama. Semua masih standar, nggak ada yang tambah-tambahin. Kecuali head unitnya udah nggak standar ya, udah diganti ini head unitnya pakai DHD. Terus lanjut lagi ke bagian mesinnya. Ini dalam-dalamnya sama persis sama R3 karena memang bener-bener R3 yang di rebranding ulang. Spionnya udah ada LED-nya, lampunya. Lampu depan ya sama seperti R3, fog lamp juga sama. Ini aja nih grillnya beda ya. Kalau grillnya R3 itu kan kecil-kecil, lah ini gede kayak gini nih, gede kayak gini. Ada lambangnya Mazda di sini. Sama semuanya. Kita lihat bagian mesinnya dan kita hidupkan. Nanti kalau teman-teman mau nanya harganya, ini langsung ke orang yang punya aja alamatnya ini, oke? Gitu. Nah ini, oke, ini belum dibersih-bersihkan sama sekali. Kita belum apa namanya, belum dilakukan salon-salon tuh belum ya. Jadi belum dilakukan salon-salonan. Masih pakai coolant. Ini coolant-nya masih asli. Seperti ini. Masih hijau. Kalau Suzuki pakainya hijau, kalau Toyota warnanya merah. Suara mesinnya masih halus, terus klip-klipnya juga masih pada tempatnya. Belum pernah bongkaran mesinnya, cuman ada rembes dikit di bagian cover. Ini juga rembes dikit. Nanti kalau cover gampang lah, harganya nggak terlalu mahal ya. Akinya juga masih oke, gitu. Terus kita lihat coba nih teman-teman. Biasanya kalau saya nyariin mobil orang itu kan pasti saya buka nih kayak ini nih, apa senengnya? Tutup olinya berkerak nggak ya? Jangan-jangan dari Mas Sengging ini berkerak, ini enggak ya? Ini nggak berkerak, ini dalamnya cuma warna kuning aja tapi nggak ada keraknya ya. Untuk 2013, jadi kurang lebih sudah 10 tahun ya, 10 tahun. Masih pakai coolant asli. Ini ABS, motor ABS-nya. Jadi mobil ini sudah anti brake system, anti brake lock system ya. Terus kemudian lampunya ini pakainya HID, udah dipasangin HID pakai balas segala macamnya. Ini lampunya. Jadi lampunya putih terang. Coba kita lihat, hidupkan. Tuh, terang kan? Nah. Oke ya. Mesin halus, mesin belum pernah bongkaran, kopling enteng, remnya enak juga, bensinnya irit. Kilometer berapa? Kilometer kita lihat yuk. Dulu waktu sama saya tuh 100 berapa gitu ya, sekarang udah 100 berapa. Terus kemudian ini sudah ada tambahan untuk retracknya. Kilometernya itu 119 ribuan. Ya ini 119 ribuan. Terus kemudian ini retracknya tambahan ya, tapi bisa berfungsi tuh. Retracknya di sini tuh, pencet gitu dia buka, kemudian nutup. Jadi udah ditambahin retrack untuk spionnya. Kalau ini ya berfungsi lur. Tuh electric mirrornya berfungsi ya. Kanan kiri itu berfungsi semua, kanan kiri. Oke. Ini juga kacanya berfungsi semua tuh, fungsi semua. Oke ya. Jadi ini 2013 Mazda VX1 sama seperti punya R3. Apabila teman-teman mau nanya harga, nego-nego, boleh langsung ke pemiliknya, nomornya ada di sini. Langsung aja hubungi beliaunya sendiri. Kalau mobil ada di tempat saya. Jadi kalau teman-teman mau ke tempat saya ngecek boleh.
Tapi kalau untuk apa nego langsung aja yang punya. Nah, lanjut ke mobil yang ketiga nih. Ini yang spesial karena mobilnya tahun tua, teman-teman. Jadi seperti apa mobilnya? Ini dia mobilnya. Ini adalah Kijang Grand Extra tahunnya 96, tapi tipenya short. Jadi kalau tipe short itu yang pendek. Jadi mobilnya bodinya nggak panjang, pendek ya. Karena kalau yang long itu otomatis ini juga jarak dari wheelbase-nya itu beda. Untuk jarak sumbu rodanya itu berbeda. Terus kemudian kaca belakangnya ini lebih panjang sedikit. Terus lebih lega juga bagian belakangnya gitu, teman-teman. Ini tipe yang SGX Short Grand Extra tahun 96. Nah, ini kita mau jelasin nih, teman-teman. Ini masih standar semua ya, kayak pelek masih bawaannya. Bannya pakai Bridgestone B250. Bodinya hampir keseluruhan bagus menurut saya untuk tahun-tahun 96 gitu loh ya. Masih kaleng. Ini masih kaleng nih. Terus biasanya Kijang kalau kita lihat bodi itu dilihat dari sini, Mas, ini. Nih. Dilihat dari yang namanya bagian atas, bagian talang air, Mas. Kamu syuting dari sini, Mas. Nah, ini kelihatan nggak? Nih sini ya, talang airnya masih original, belum pernah dempulan. Dempulannya nggak ada ini. Nah, ini ya. Nih, jadi talang airnya muter itu masih original nih. Tapi atapnya sudah agak belang-belang begini, jadi nanti tinggal dicat bagian atasnya biar ndak karatan gitu. Masih utuh kok atasnya. Oke, dan talangannya masih bener-bener utuh ya. Nih ada yang minus nggak nih talangannya? Oh, ini dikit nih. Dikit udah mulai dikit nih. Dikit, pojok ini dikit. Tapi lainnya masih bawaannya ini belum pernah diperbaiki talangnya. Jadi masih asli bawaan talang dari waktu tahun 96. Jos ini. Oke, kita muterin dari bodi Grand Extra ini. Ada ini upper fendernya, ini asli bawaannya upper fendernya seperti ini. Kemudian push step juga asli, ini kuat kalau push step bawaannya tuh. Nggak mentul-mentul ya, maksudnya nggak mengkelung gitu, nggak. Push stepnya kuat karena ini asli dari bawaan tahun 96. Ada tulisan Kijang di sini. Spionnya masih biasa putaran. Pakai tangan manual maksudnya. Bannya ringnya ini ring 14 185 70 ring 14 seperti ini. Sennya ini ada retak, tapi ini masih original karena di sini ada tulisannya Toyota. Ini masih asli ya, tapi ada retak di sini. Terus berikutnya lagi, ini lampunya juga masih original Kaito dan masih bening banget. Reflektornya juga masih jelas banget. Bempernya masih teng-teng, belum pernah catan bempernya loh nih. Nih, bautnya klemannya masih kayak gini. Ya, agak-agak apa hilang catnya, tapi dasarannya masih ada. Grillnya asli seperti ini tahun 96, 1800 cc. Nanti kita bahas mesinnya. Kanan kiri lampunya masih original, baik sennya juga. Terus lampu sen yang bawah juga masih original Toyota. Ini juga sama original Toyota. Pajaknya hidup ya. Terus AD berikutnya lagi sini, Mas. Bahas ini. Ini ada listnya bawaannya juga. Jadi tidak diklentein, masih bawaan dulu. Lampu belakangnya masih original juga dan masih bening. Ini ya, Kaito. Nah. Ini ya, nih Kaito gini, Kaito. Terus berikutnya lagi yang sebelah sini juga sama ini. Ada tulisan Kaito-nya juga Japan, jadi ini masih asli, original. Tuh, masih jos toh. Terus berikutnya lagi nih. Ini sih kalau bodi, kalau saya anggap bodinya ini sebenarnya istimewa mobilnya. Kalau dekok-dekok gini ada ini dekok-dekok ini ya, ada minusnya dikit ini dekok di sini. Di sini di pintu sopir ini ada dekok sedikit. Ini kalau bisa ini juga ini. Ada dekok di sini ya. Kelihatan kalau dari samping, tinggal ditarik PDR, dicongkel-congkel dari dalam bisa balik lagi, biasanya seperti itu. Kita lanjut untuk bagian mesinnya nih. Saya jelasin mesinnya ini. Kijang Grand Extra tahun 96. Bener ya aku ngomong 96 ya. Wah, mesinnya kotor banget ya. Berapa hari nggak dibersihin ini dan nggak dihidupkan. Jadi mesin ini kita belum bersih-bersihin sama sekali mesinnya. Ini mesinnya 1800 cc. Kemudian dia masih pakai karburator karena dia masih kotak seperti ini. Ini tenaganya kalau yang karburator itu 80 HP di 4600 rpm. Terus kemudian torsinya 135 Nm di 2800 rpm.
Kalau saya suruh milih antara yang 1800 sama 1500, saya lebih milih ini. Kenapa saya milih ini? Karena kalau pas jalan cruising atau jalan di tol, jalan yang halus, sekarang kan banyak jalan halus ya, itu gigi 5-nya ini RPM 3000 itu udah 90 km per jaman lebih dikit. Sedangkan kalau yang 1500 cc itu kita ngomongin yang standar ya, belum yang diganti-ganti. Itu kalau RPM 3000 gigi 5 itu paling nyandak di angka sekitar 75 sampai 80. Jadi ada perbedaan kurang lebih ya 15 km per jam kecepatannya dengan putaran mesin yang sama gitu loh. Jadi menurut saya mesin ini yang 1800 itu wis tenaganya wis jos lah. Gitu ya. Baik untuk ke tol-tol, sekarang kan banyak tol ya. Terus kemudian banyak jalan yang halus juga. Itu kita lebih enak pakai yang 1800 gitu kalau jalan-jalan jauh. Terus ini remnya masih pakai Aisin asli bawaannya, warnanya juga masih oke lah untuk tahun 96 ya, seperti ini ya. Kalau ini tinggal diganti aja bisa ya teman-teman. Ini AC-nya dingin, air radiatornya pakai coolant. Kemarin kesini kita ganti selang radiator bawah, itu kemarin retak kita ganti. Terus ini yang ini udah kemakan usia nih, karet ini tinggal nanti dibelikan aja. Karetnya aslinya cuma ada tambahan karet ke sini. Terus sistem pengisiannya masih asli bawaan dari Toyota ini ya. Jadi pakainya dia regulator seperti ini, atau namanya ketot atau regulator, sama aja sebutannya. Dinamo-dinamonya juga sama, masih bawaan-bawaan. Ini masih pakai platina, tapi platinanya itu awet sebenarnya ketika semuanya dalam kondisi standar. Beda ketika semua udah mulai diganti-ganti ini itu biasanya nggak bertahan lama. Oke ya. Terus lanjut ya, ini bodinya masih tebel semua, tapi ini nggak dempulan loh. Ini nggak dempulan karena ada peredamnya, dipasangin peredam. Yuk sekarang kita lanjut untuk test drive mobil Kijang ini mas. Yuk. Oke, mobil ini ada remote-nya, sudah dipasang remote, kemudian sarung jok. Kalau nggak suka dengan sarung joknya, tinggal dilepas sarung joknya. Ini masih bludru pakai kayak samping ini. Terus dalamnya tuh bersih banget ya, dalamnya kelihatan enggak? Terus pakainya AC double blower bawaannya, kelihatan enggak mas? Nah ini AC double blower lah, kilip ini lah, ganti LED aja ya. Ini AC double blower, sini tempat duduknya, ada handrestnya, ada headrestnya. Jadi untuk kursi yang paling belakang berhadap-hadapan. Jadi ini muat apa aja, bisa muat banyak. Oke. Sekarang kita hidupkan AC-nya biar nggak panas dan gerah. AC-nya ini dingin mobil ini. Nih, power window. Walaupun mobil tahun 96, dia power window. Kanan kiri aja. Kalau yang tengah itu digeser. Oke, sekarang kita mau test drive mobil yang sudah berapa puluh tahun ini untuk jalan. Oke ya lur ya. Oke, AC masih dingin. Oke, jos toh. Ini masih aslinya dan bersih. Kalau mau nyari mobil-mobil tua seperti ini teman-teman, ini mobil salah satu yang bisa jadi pilihan. Kalau teman-teman mau nanya harganya berapa, yang jelas mobil ini mahal. Wes, genah itu, yang jelas mobil ini mahal. Terus berikutnya lagi, karena susah cari yang mobil untuk Kijang Grand Extra tahun 96 dengan kondisi yang seperti ini tentunya. Nah itu susah dan sulit. Nah ini ada, nah makanya sama beliaunya mungkin dijual agak mahal mungkin juga ada beberapa orang yang bilang mahal juga sih untuk tahun yang seperti ini. Mobil ini salah satunya mobil yang dulu mau tak ambil karena harganya tinggi waktu itu, saya nggak berani ambil. Kemudian saya dapat yang long warna merah yang dulu peleknya sudah saya ganti celong, terus kemudian saya jual harga 60 juta waktu itu punya saya. Dengan kondisi, jadi Kijang saya dulu 96 sama 96 Grand Extra Long warna merah itu yang sudah saya modif. Kalau untuk body ini jos banget mobil ini ya, tapi waktu itu saya nyari yang panjang kan, karena saya butuh space yang agak lebih besar lagi dibandingkan short. Ini kondisinya lebih bagus dibandingkan punya saya dulu gitu teman-teman. Waktu itu punya saya laku 60 juta dan ini kemungkinan ya di atas itu, tapi untuk pasti harganya ya namanya ini bukan untuk kaum yang mendang-mending, saya bilang gitu. Karena apa saya bilang kaum mendang-mending?
Kalau yang kaum mendang-mending, wah duit segitu mending tak beliin yang tahun muda, kemudian bensinnya irit, kemudian bla 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 gitulah. Tapi kalau bagi orang yang pecinta kijang nih, ini mobil bisa diperbaiki sendiri, kasarnya ngomong gitu. Jarang banget rewelnya karena semua komponen di mesin ini, mobil ini itu banyak banget basicnya, banyak banget yang dia itu tidak ada mengatur elektronikan itu nggak ada. Maksudnya dalam artian kayak pengisian aja itu dia pakai setelan pengisian untuk akinya gitu ya, sistem pengisian itu. Kemudian dia masih pakai platina. Kalau nggak senang pakai platina tinggal ganti CDI-nya kayak gitu-gitu. Tapi dulu selama saya bawa Kijang Grand Extra selama kurang lebih setengah tahun itu saya tidak pernah bermasalah dengan platina. Itu platina masih bawaan kayak gitu-gitu. Dan itu saya kan 1 bulan itu perjalanan itu 5.000 kilo. Jadi bukan cuma ditongkrongin, dipakai jalan gitu loh. Dan mobil itu enggak pernah rewel. Beda malah saya pakai Everest ini malah rewel terus pengeluaran uang. Tapi kalau waktu itu saya pakai Grand Extra, saya sampai Cilacap, saya sampai Jawa Tengah, keliling-keliling kemana-mana ya, ke Pekalongan, Pemalang, itu pakai Kijang Grand Extra itu jos-jos aja, santai-santai aja. Cuma bensinnya waktu itu kalau saya yang bawa itu 1:10 kurang lebih. Kalau kita mau ya kecepatan 80, 90, 100 itu bisa 1:11 atau 12 itu di tol ya. Tapi kalau jalan normal seperti ini 1:10 kayak gitu-gitu tuh dengan kita ngatur RPM ya. Kalau Kijang Grand Extra ini ada RPM-nya, ada bensinnya, gig bensinnya, ada gig temperaturnya, ada kecepatannya gitu teman-teman. Rem tangannya masih sama seperti mobil saya yang Everest. Tapi mobil ini lebih bandel, nggak pernah rewel dibandingkan Everest saya. Sekali jajan injektor 4 16 juta kayak gitu-gitu. Terus kemudian ini bentar lagi mau minta bongkar mesin Everestnya, siapin uang karena kita bengkel ya, siapin uang 10 juta. Kalau bengkel lain ya siapin uang 20 juta katanya begitu. Waduh wis. Gitu teman-teman. Jadi ini 5 speed kecepatannya, AC double blower, muat penumpangnya berapa ya? Tengah dimuatin 4 ya bisa, tapi standarnya dinaikin 3 orang tengahnya kan. Berarti dengan depan 2, berarti isinya 5. Belakang itu kalau yang ini ya 22 berarti 4. Berarti berapa tuh? 5. 9 orang pun bisa. Atau ya kalau pengen longgar belakang cuma diisi 2. Tapi kalau diisi 4 belakang masih bisa, depan-depan. Masih kurang tambahin dengkle. Ini mobil bener-bener diciptakan dulunya mungkin buat bener-bener buat keluarga Indonesia yang mana tuh keluarganya banyak banget, kanan kiri tetangga itu semua saudara gitu. Jadi kalau pas mau hajatan kemana-mana, ayo naik Kijang, semuanya masuk jadi satu gitu teman-teman. Oke, ngobrol panjang lebar kali tinggi. Sekarang ini kita mobilnya bawa pulang. Mobilnya enak, AC-nya dingin, jarang ada trouble dan masalah. Pilihannya mobil seperti ini. Tapi kalau malu karena waduh mobil tua gitu kan, masa sayang uang segitu bisa dapat mobil lebih tahun muda gitu. Tapi giliran beli mobil tahun muda, mobilnya sering rusak, sering dandan, akhirnya boncos juga. Gitu. Jadi ya itu semua udah pilihan lah, pilihan teman-teman mau milih yang kayak mana. Mobil tahun tua tapi badak, sasis gede, besi unggul gitu kan. Kalau zaman dulu kan masih pakai besi-besi yang memang bener-bener besi gitu ya, tahan lama gitu dan lebih tahan terhadap kondisi jalanan Indonesia gitu kan. Karena zaman dulu mobil ini diciptakan tahun 96, jalanan nggak semulus sekarang gitu kan. Jadi memang diciptakannya untuk menghajar jalan-jalan yang zaman itu. Nah sekarang pas ketemu jalan yang udah halus-halus, ya mobil ini enjoy aja, lebih awet lagi untuk kaki-kakinya. Apabila kaki-kakinya normal, kalau nggak normal ya bosok juga gitu kan. Oke, kalau mau mobil Kijangnya tinggal hubungin aja nomor sini langsung. Astagfirullahaladzim, kaget aku pas lewat, pas ngegas. Langsung hubungi nomor di bawah ini. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke depan.